Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas hubungan jaringan dan konektivitas jaringan. Nah, sebelumnya kita pembahasan terlebih dahulu, alangkah baiknya kita dari kelompok 5 ada Nak Faria Afifah, ada Faridah Dwi Irawati, Fauyan Arif, dan Muhammad Fandi Pairo, dan Muhammad Bima. Saya ada Salma Safira. Oke, yang pertama adalah jaringan komputer dan internet. Nah, satu, jaringan lokal. Jaringan lokal disebut juga LAN, bisa dibangun dengan menggunakan metode wired kabel atau wireless tanpa kabel. Namun, cara keduanya untuk LAN jenis wired dibangun menggunakan internet dan untuk membangun LAN jenis wireless menggunakan sebuah sinyal Wi-Fi. Nah, karakteristik LAN yaitu satu, jaringan LAN tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Kedua, jaringan LAN biasanya digunakan guna kepentingan pribadi. Ketiga, administrasi jaringan LAN dilakukan lewat administrasi lokal. Nah, berikutnya bisa dibaca oleh Faria. Jaringan lokal fungsi utama untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan yang akan membuat proses kerja menjadi lebih cepat dan mudah. Fungsi sebuah jaringan LAN menghubungkan dua komputer atau bahkan lebih. Dua, berfungsi untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Tujuan jaringan lokal bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah yang cakupannya kecil, memungkinkan dilakukannya komunikasi antar perangkat komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan. 5. Mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer di dalam suatu jaringan. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet. Jaringan adalah media yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya, supaya dapat berbagi file atau data dan juga merupakan media penghubung antar komputer dengan internet. Tanpa jaringan komputer tidak bisa digunakan untuk sharing komunikasi, integrasi data, tersambung internet, serta untuk keamanan. Menurut dari salah satu seseorang yang ahli dalam bidang IT, yaitu Onowe Purbo, menyatakan bahwa pengertian internet merupakan suatu media yang digunakan untuk dapat mengefisienkan proses komunikasi yang menggunakan sebuah aplikasi, di mana contohnya adalah email, website, dan juga VoIP. Salah satu dampak positif dari internet adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Saat ini ada cukup banyak aplikasi yang memanfaatkan internet sebagai media untuk mengirim pesan. Dengan menggunakan internet, maka pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Koneksi dengan internet umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, ataupun kabel twisted pair. Meski demikian, jaringan internet dapat juga terhubung tanpa menggunakan kabel atau wireless connection. Dial-up merupakan konektivitas internet yang umum digunakan ketika internet baru saja masuk ke Indonesia. Dial-up melalui jalur PSTN merupakan jenis ISP (Internet Service Provider) lewat jaringan telepon. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Kecepatan akses dial-up hanya 2 hingga 20 kbps, maksimum hanya 56 kbps. ADSL, teknologi digital subscriber line. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, sehingga data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. Jenis koneksi ADSL menggunakan modem. Modem bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Frekuensi memang terbagi dua, frekuensi tinggi untuk mengirimkan data, sementara frekuensi rendah untuk mengirimkan suara. LAN, Local Area Network. Sebuah jaringan area lokal adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal,
sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Sebaliknya, jaringan area luas tidak hanya mencakup jarak geografis yang lebih besar, tetapi juga umumnya melibatkan sirkuit telekomunikasi sewaan. Ethernet dan Wi-Fi adalah dua teknologi paling umum yang digunakan untuk jaringan area lokal. Teknologi jaringan historis termasuk ARCNET, Token Ring, dan Apple Talk. TV kabel. Perubahan TV yang dimulai dari cembung menjadi flat screen. Fitur-fitur yang ditawarkan pun turut berkembang mulai dari teknologi CVR untuk merekam siaran televisi, sambungan ke TV kabel untuk menonton tayangan-tayangan dari luar negeri, hingga smart TV yang dapat terhubung dengan internet. Lantas apa yang membuat smart TV terlihat lebih istimewa dibandingkan TV-TV konvensional pada umumnya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TV jenis ini bisa disambungkan dengan koneksi internet menggunakan modem Wi-Fi terbaik untuk smart TV sehingga Anda dapat menjelajahi dunia maya melalui situs internet, bermain game secara online, hingga streaming video selainnya komputer. Dengan fitur yang canggih tersebut, tak heran apabila banyak yang memutuskan untuk beralih dari TV biasa menjadi smart TV. Cara berikut ini untuk mengubah TV biasa Anda menjadi smart TV tanpa perlu membeli perangkat TV baru. 1. Pastikan TV Anda memiliki port HDMI. 2. Pasang streaming stick. 3. Pilih smart media player sesuai keinginan. 4. Sambungkan TV box menggunakan sambungan HDMI. 5. Aktifkan koneksi internet menggunakan port LAN atau Wi-Fi. 6. Lengkapi TV pintar Anda dengan keyboard wireless. Komunikasi data dengan ponsel dan proteksi data saat berinternet. Yang pertama, komunikasi data dengan ponsel. Sebagai pengguna juga tetap perlu memperhatikan keamanan data. Yang pertama, jaringan komunikasi pada ponsel. Seiring dengan berkembangnya teknologi, internet bentuk komunikasi, data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet seperti berikut. Yang satu, GPRS, yang kedua 8G, yang ketiga 3G, yang keempat 3,5G, dan 3,75G atau HSPA, HSDPA, HSUPA, dan HSPA+. Yang kelima 4G, yang keenam 5G. Dari presentasi saya dapat kita simpulkan bahwa konektivitas internet memiliki kemudahan dan bisa mengakses beberapa kemudahan. Ada bisa memiliki kabel atau yang tanpa kabel. Nah, semoga teman-teman yang mendengar bukan saja memahami, namun bisa mendapatkan buah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.